Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Salam sehat selalu. Bagaimana menurut kalian tentang pinjaman mingguan? Pinjaman mingguan adalah pinjaman yang dicairkan. Ada jaminan cuman identitas saja berupa KTP, KK ataupun lainnya, dan ditagih setiap minggunya, atau mungkin si nasabah berkewajiban membayar atau mengangsur setiap minggu. Oke saudaraku, saya mau share tentang pinjaman tersebut ya. Menurut pengalaman saya, pinjaman mingguan, dan saya pun juga pernah berkecimpung di bidang itu. Salah satu contoh, kita pinjam 1 juta dan kita menerima 950 tabungan dan 50 adalah administrasi. Oke saudaraku, dan kita harus berkewajiban mengembalikan, ada yang 10 kali, ada yang 12 kali. Dan mengangsur 10 kali adalah 120.000, itu selama 10 kali atau 10 minggu. Maksud saya seperti ini bosku, efisien nggak menurut kalian? Dulu memang saya berkecimpung di bidang itu memang karena saya butuh pekerjaan. Saya pernah di harian, aku rasa oke, harian seperti apa sih, sudah kudapatkan pengalaman itu. Dan setelah itu saya coba bekerja di mingguan. Namun karena alasan tadi ya, karena saya butuh pekerjaan pada awalnya, dan aku rasa mungkin dilihat dari visi misi yang mingguan ini lebih efektif daripada harian. Dengan berjalannya waktu, dan saya pun juga berpikir ini juga aku rasa tidak ada bedanya dengan harian, cuman bedanya waktu saja, waktunya lebih senggang sedikit daripada harian. Kalau harian sekarang dicairkan, besok diminta. Kalau mingguan sekarang dicairkan, misalkan hari ini hari Sabtu, besok Sabtu lagi penagihan. Itu bosku bedanya ya. Tapi dengan jangka yang pendek ini, aku rasa buat pemula, buat pengusaha pemula atau merintis usaha, itu juga kerepotan bosku. Dan aku rasa pinjaman 1 juta kita menerima uang 900 dan kita terpaksa membayar 120 10 kali, itu totalnya menjadi 1.200.000 saudaraku. Anggap saja 1.200.000 yang 50 tabungan, dipotong tabungan. Anggap saja angsuran pertama 120 sampai 9 kali, dan angsuran terakhir cuman 100.000 saja. Istilahnya gini bosku, kalau misalkan produk cuman beda labelnya saja, isinya sama kok. Dan menurut pengalaman saya bosku, saudara-saudaraku semuanya, menurut pengalaman saya, ini pinjaman ini memang seharusnya kita hindari. Kalau bisa jangan. Kalau terpaksa 1 kali 2 kali saja. Kalau selebihnya kalau bisa jangan. Itu pun juga sama kok, sama dengan harian. Kita akan terkena lingkaran setan. Kita tidak akan pernah fokus berpikir usaha kita, tapi kita akan fokus berpikir untuk bagaimana membayar angsuran tersebut. Dan jalan satu-satunya dan langkah satu-satunya adalah untuk pinjam lagi. Pertama, kita pinjam cuma 1 bank saja. Karena kita berpikirnya ini terlalu pendek dan terlalu berat, bahkan untuk perharinya tidak mencukupi itu, akhirnya kita pinjam
di bank satunya lagi. Oke? Akhirnya apa? Akhirnya efeknya kita tidak akan pernah fokus berpikir tentang usaha kita, bagaimana usaha kita berkembang. Jelas tentu kita tidak akan pernah bisa berpikir itu. Karena apa? Karena pikiran kita, otak kita terpaku dengan angsuran tersebut, bukan berpikir bagaimana kita mengembangkan usaha. Secara otomatis bagaimana kita akan lancar angsuran kita dan cepat pinjaman kita dicairkan lagi. Itu tadi, kita pinjam lagi dengan seseorang dan akhirnya kita berpikir fokus dengan angsuran tersebut. Akhirnya pinjaman pertama satu orang 1 juta, akhirnya 2 orang 2 juta, dan akhirnya ini akan menjadi lingkaran setan. Dan pada saat nanti ketemunya di saat pinjaman satu tadi cair pinjaman satu tadi untuk mengangsur pinjaman kedua, ketiga, dan 4 dan lain sebagainya. Akhirnya itu makin menumpuk dan makin banyak. Itulah yang dikatakan lingkaran setan. Karena betul-betul tidak ada manfaat dan kebaikan di situ. Dan aku mohon buat saudaraku, lebih baik semua itu dihindari saja. Kalau pinjam 1 kali 2 kali saja itu tidak masalah. Dengan syarat juga pinjam 1 kali saja kita betul-betul pikiran kita matang untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kalau kita masih ragu, lebih baik tidak, lebih baik jangan. Lebih baik kita sabar untuk menabung saja. Memang banyak alasan saudaraku, mereka yang pinjam mingguan itu banyak alasan. Dengan alasan satu, karena hutang tetangga, mungkin takut tidak dipercaya, hutang saudara sama saja. Intinya jaminan pun sudah dipinjamkan di bank bulanan, bisa jadi seperti itu. Dan langkah terakhir adalah mingguan. Dan bisa jadi kita pinjam mingguan, pinjam 1 juta itu buat angsur bulanan, bisa juga buat angsur sepeda motor, bisa juga buat angsur mobil, dan pinjaman lain sebagainya. Dengan alasan itu tadilah saudaraku, aku rasa pinjaman ini sangat tidak efisien sekali. Itu, dan menurut saya sangat merugikan, dan itu sangat berat sekali. Kalau kita kruskan, kita kalikan, kita persentase, dan itu pun sama juga pinjaman itu. Bahkan pinjaman 1 juta dengan bunga 1.200.000 selama 10 minggu itu juga menurut saya ada 20%. Memang 20% dengan bunga tersebut. Mungkin dengan dalih mereka meminjami ini karena untuk menanam saham, karena untuk bekerja sama dengan mereka memiliki sistem tersendiri. Oke, silahkan seperti itu, tidak masalah. Di antara kedua belah pihak, intinya ya, di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Bagi saya tidak ada masalah selama tidak ada dirugikan. Tapi faktanya tidak akan pernah seperti itu. Saya mengatakan tidak akan pernah seperti itu. Istilahnya di antara kedua belah pihak pasti ada yang dirugikan. Karena pihak peminjam, pemilik modal, mereka memiliki sistem, dan sistem itu diterapkan dan wajib diikuti oleh nasabah. Nasabah hanya bisa mengikut saja. Seharusnya kalau misalkan ini kerjasama adalah adanya kesepakatan, dalam arti kesepakatan bagaimana nanti kita bisa mengangsur dan membagi untung. Kalau itu kerjasama, kalau ini tidak, otomatis ini memang sah adalah perbankan, sah adalah bunga, bukan istilah lain. Cuman dengan dalih saja, dengan alasan lain saja, agar untuk menghindari ini namanya bunga, atau mungkin untuk beralasan menghindari bahwa ini adalah suatu hal yang riba. Buat kita petugas memang tidak mungkin tidak ada masalah dengan hal itu. Kita
sekali lagi petugas adalah pesuruh, petugas adalah pegawai yang disuruh kantor, disuruh bos, disuruh pemilik modal untuk menerapkan sistem untuk meminjamkan pinjaman tersebut, dan juga memang setiap petugas, setiap pekerja, intinya setiap pekerja memang disuruh bosnya. Oke bosku ya, dan kita memang betul-betul bekerja sesuai dengan perintah tersebut. Aku rasa tidak salah mereka siapapun yang bekerja di bidang ini. Namun itu tadi, kita harus lebih bijak. Bagaimana kita harus berpikir kedepannya, bagaimana kita harus berpikir tentang orang lain, bagaimana kita harus berpikir tentang diri kita, bagaimana kita harus berpikir efek hal-hal tersebut, efek dari kita bekerja itu, ataupun mungkin efek kita mendapatkan uang itu, atau mungkin efek kita bekerja itu, efek kita sebagai peminjam, atau mungkin efek kita sebagai si pemilik, atau mungkin efek kita sebagai petugas atau pekerja. Jelas tentu banyak efeknya saudaraku. Dan survei yang saya lakukan itu betul-betul sama, bahkan tidak ada bedanya dengan bank harian. Mereka yang minjam bank mingguan 99% bagi saya, menurut saya 99% itu memang bisa dibuktikan, itu memang hancur saudaraku. Tidak ada kata-kata berkembang, tidak ada kata-kata maju ya. Jangankan menginjak ke berkembang, itu aku rasa sangat tidak mungkin. Dan faktanya memang hancur usaha tersebut. Bahkan usaha yang sudah berkembang pun, usaha yang sudah besar pun, kalau kita sudah kena lingkaran setan tadi, kita sudah kena pinjaman mingguan tadi, akan semakin hancur dan bangkrut saudaraku. Akhirnya gulung tikar istilah sekarang ya. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu memang faktanya. Dan saya pun juga tujuan membuat video ini bukan untuk menyinggung sebuah oknum ataupun lain sebagainya, namun ini hanya sharing saja. Ini 100% adalah cuman pikiran saya saja, 100% ini adalah pendapat saya, cuman sebagai bahan renungan saja bagi kalian semua. Dan aku rasa ini mohon dipertimbangkan bagi kalian yang mau bekerja bidang itu, ataupun yang mau pinjaman mingguan. Oke bosku, masih banyak lagi apa yang harus saya katakan sebetulnya, tapi singkat saja sementara ini dulu, lain waktu sambung lagi. Salam sehat selalu dimanapun kalian berada, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.